Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita ngobrol pintar perkara apa itu moderasi beragama. Baik saudaraku, konsep moderasi beragama Islam. Moderasi beragama Islam, ketika kita bicara tentang konsep moderasi beragama Islam, maka kita harus mengetahui dulu apa itu moderasi beragama Islam. Maka kita akan melihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan yang demikian itu kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umatan wasato, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasulmu Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 143. Baik saudaraku, sebelum kita berlanjut apa itu moderasi beragama, maka kita akan dituntut untuk mengetahui apa arti daripada moderat. Moderat atau dalam bahasa Arabnya wasatiyah merupakan salah satu ajaran utama Islam yang akhir-akhir ini sering dilupakan. Konsep ini berkaitan erat dengan semua permasalahan yang ada dalam Islam, baik dalam perspektif keyakinan dan tindakan individu maupun komunitas dan masyarakat. Warga negara yang memiliki sikap moderat akan mendorong terciptanya keselarasan perilaku individu dan pandangan masyarakat yang pada akhirnya menciptakan hubungan antar individu yang harmonis dalam persatuan dan menghindari perpecahan serta perbedaan. Tetapi konsep ini sering dikesampingkan meskipun terlihat jelas manfaat dan pentingnya dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Kata wasatiyah berasal dari asal kata wasat yang secara literal memiliki arti adil, jalan tengah, terpilih. Saudaraku dimanapun berada, konsep wasatiyah tidak hanya ditujukan pada individu, tetapi juga pada kelompok ataupun masyarakat. Dalam hal ini bisa diartikan bahwa sikap moderat individu akan mendorong terbentuknya kelompok atau masyarakat yang moderat. Sekali lagi Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan yang demikian itu kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umatan wasato, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Imam Jalaluddin As-Suyuti menafsirkan kata umatan wasato sebagai umat yang terpilih dan umat penengah. Sementara Imam At-Tabrani di dalam tafsirnya memberikan arti umat yang adil dan pilihan. Konsep umatan wasato tidak hanya terbatas pada perspektif dan karakter individu terhadap perbuatan atau kejadian yang berkaitan langsung dengan individu tersebut. Sikap moderat juga terkait pada bagaimana individu merespon serta mengambil tindakan pada apa yang terjadi di sekitarnya dan tidak sesuai dengan sikap moderat itu sendiri. Kemudian makna wasatiyah dirumuskan lebih lanjut pada KTT ulama
dan cendekiawan muslim dunia. Pada pertemuan ini para ulama memperluas arti wasatiyah. Tidak hanya dari sekedar jalan tengah, mereka merumuskan 7 prinsip atau nilai utama wasatiyah, yaitu yang pertama, tawasut, jalan tengah yang tidak ekstrim kiri dan kanan. Kemudian apa? I'tidal ataupun adil. Kemudian tasamuh, toleran. Kemudian surah, musyawarah. Kemudian islah, terlibat tindakan yang reformatif dan konstruktif. Kemudian qudwatiyah, yakni melahirkan inisiatif yang mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia. Serta watoniyah wa muwatonah, yakni menghormati negara bangsa dan menghormati keluarga negaraan. Sementara itu, prinsip wasatiyah yang sudah disebutkan di atas integrasi dalam paradigma berpikir dan bertindak bagi setiap orang di setiap sendi kehidupan. Prinsip tawasut dalam memahami dan menjalankan ajaran agama membuat seorang muslim misalnya memahami teks Al-Quran dengan menggunakan rujukan dari berbagai tafsir, dan melakukan konfirmasi terhadap pemahaman yang diperoleh pada pemuka agama yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Dia tidak memahami isi dan kandungan Al-Quran hanya berdasarkan terjemahan yang sangat dimungkinkan akan mengurangi kandungan makna yang tersimpan di dalam teks, dan dia tidak memberikan tafsir kepada teks sesuai dengan kehendak dan kepentingannya sendiri. Baiklah, selanjutnya maka pertanyaannya adalah apa arti moderasi? Ya, baik. Apa arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan saat mengimplementasikannya. Orang yang mempraktekkan moderasi beragama disebut moderat. Kita ulangi, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Beragama bukan berarti moderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi. Sebaliknya, orang yang memahami dan mengamalkan ajaran agama bisa terjerumus pada pemahaman dan pengalaman yang ekstrim, tidak adil, dan berlebihan. Disinilah kemudian cara beragama seseorang harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.